Inilah detik-detik kecelakaan kerja yang melibatkan sebuah forklift atau truk angkut susun dengan sebuah truk di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Terlihat forklift yang tengah membawa besi baja menabrak truk saat bongkar muat. Akibat kecelakaan kerja ini, sopir truk meninggal dunia. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit RSKM, namun nyawanya tidak tertolong. Insiden ini melibatkan benturan antara kendaraan dump truck, angkutan logistik milik armada mitra kami yaitu PT Ratu Melati dengan alat berat forklift yang sedang dioperasikan oleh perusahaan dan siap mendukung pihak yang berwenang ataupun yang berwajib dalam proses pengumpulan informasi dan investigasi yang diperlukan. Akibat kecelakaan, proses bongkar muat kapal sempat terkendala. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNBTS dan bersama aparat di Forkopimda Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sepasang kekasih mengemudi mobil ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka lawan arah demi menghindar tilang polisi. Banyak motor dan mobil hancur karena aksi nekat mereka. Polisi dan warga terlibat kejar-kejaran untuk menghentikan mobil minibus yang ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat petugas yang curiga melihat plat kendaraan pelaku yang diduga palsu di perempatan MBAL Gunung Sahari. Pelaku panik karena tidak memiliki SIM dan berusaha kabur melalui Jalan Gunung Sahari 4 dan 5 untuk menuju Jalan Bungur. Pelaku lalu melawan arah di ruas Jalan Budi Utomo hingga terjebak dan nekat berputar arah di jalur yang sama. Bukannya berhenti mengemudi, Hafiz Mahendra malah nekat melawan arah dan terus melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kejadian ini seorang warga terluka dan sejumlah kendaraan roda 2 juga rusak karena ditabrak pelaku. Ya, warga dan polisi bekerja sama menangkap pelaku dengan merusak kaca belakang mobil. Usaha melarikan diri pelaku akhirnya terhenti di kawasan Jalan Pintu Besi dan menjadi sasaran amuk warga. Polisi masuk ke dalam mobil dan menangkap sopir serta mengamankannya dari amukan warga. Santai mas. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan
Emang dari mana? Dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Habis apa tujuannya? Habis dari beli dimsum terus kita mau lanjut ke Karawang, mau lanjut ke Ancol. Terus malah udah gitu. Nah, ketika lawan arah dikejar-kejar warga itu masa itu kenapa nggak berhenti gitu malah langsung jalan terus? Karena udah lawan arah Pak, lawan arah udah nggak bisa berhenti. Terus Karena panik atau apa gimana? panik banget. Polisi terlibat kejar-kejaran untuk menghentikan mobil minibus yang ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bukannya berhenti, pengemudi Hafiz Mahendra malah nekat melawan arah dan terus melaju dengan kecepatan tinggi. Insiden bermula saat petugas yang curiga melihat plat kendaraan pelaku yang diduga palsu di perempatan Gunung Sahari. Pelaku panik karena tidak memiliki SIM dan berusaha kabur melalui Jalan Gunung Sahari 4 dan 5 untuk menuju Jalan Bungur. Pelaku lalu melawan arah di ruas Jalan Budiotomo hingga terjebak dan nekat berputar arah di jalur yang sama. Usaha melarikan diri, pelaku terhenti di kawasan Jalan Pintu Besi dan menjadi sasaran amuk massa. Akibat kejadian ini, seorang warga terluka dan sejumlah kendaraan roda 2 juga mengalami kerusakan karena ditabrak pelaku. Ya, di tengah kepadatan ibu kota di sore hari, ada pengendara kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Warga Riau dihebohkan dengan viralnya berita seorang mahasiswi yang terluka di kepala, diduga terluka akibat senjata kapak. Habis apa tujuannya? Habis dari beli dimsum terus kita lanjut. Peristiwa terjadi di UIN Suska Riau, tepatnya Fakultas Syariah Ilmu Hukum pada pagi tadi. Seorang mahasiswi berteriak kesakitan dengan darah di kepala. Dari video terlihat ada seorang pria yang diamankan. Diduga pria tersebut melukai korban menggunakan kapak dan diduga pria tersebut terobsesi menjadikan korban sebagai pasangan. Hingga saat ini kasus masih diselidiki kepolisian, korban dirawat intensif di rumah sakit. Sekelompok wanita yang berkendara dengan mobil rental tiba-tiba kendaraannya dirampas oleh debt collector di Tol Kaligawe, Semarang. Akibat perampasan, korban terluka di tangan dan kepala. Viral di media sosial video pengendara mobil ketakutan saat didatangi sekelompok debt collector atau penagih utang. Mobil ini dirampas secara paksa. Adu mulut pun terjadi dan pengendara mobil terus berupaya mempertahankan mobilnya. Sebab mobil ini merupakan mobil rental yang disewa pengendara untuk berwisata. Setelah diselidiki, ternyata aksi gerombolan debt collector salah sasaran. Polisi kemudian menangkap 6 orang debt collector. Sementara akibat kejadian ini, korban terluka di bagian tangan dan cedera kepala. Pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saudari Anita Dewi ini hendak masuk pintu tol Kaligawe Kota Semarang, situasi yang berulang di jalan normal secara tiba-tiba berubah vertikal. Kendaraan tersebut secara mendadak dipepet dan dihentikan secara paksa oleh 6 orang pelaku. Keenam pelaku kini ditahan di Polda Jawa Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara dari kawasan Cilengsi, Jawa Barat, seorang wanita pengemudi mobil mewah berusaha kabur usai menabrak seorang pemotor hingga terluka parah. Aksi pengejaran terekam video amatir hingga viral. Mobilnya kabur. Ya, ambulans ini melaju kencang berusaha mengejar mobil mewah yang kabur usai terlibat kecelakaan dengan seorang pemotor di kawasan Jalan Penghubung, Perumahan Harvest dan Medland, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Aksi kejar-kejaran terjadi sejauh 2 km hingga menarik perhatian pengguna jalan lain. Laju mobil mewah ini akhirnya terhenti usai ambulans menghalangi jalurnya dan meminta pengemudi seorang wanita untuk keluar. Kejadian ini berawal dari mobil mewah yang menabrak pemotor, namun bukannya bertanggung jawab, pengemudi malah melarikan diri dengan alasan hendak mengambil ponsel. Korban dilarikan ke rumah sakit Hermina dan terluka pada bagian lutut. Sementara akibat kecelakaan ini kendaraan ringsek. Ya, sekali lagi pemirsa, di bulan Ramadan ini tahan emosinya di jalanan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pengemudi ojol ditangkap polisi karena memukul pengendara mobil yang berhenti mendadak di depannya. Tersulut emosi, pria berjaket ojol ini melempar ember ke minibus yang berhenti mendadak di depannya. Pengemudi ojol ini emosi karena gara-gara mobil berhenti mendadak membuat ia yang berboncengan dengan putrinya terjatuh dari motor. Emosi makin memuncak ketika melihat putrinya terluka dan menangis ketakutan. Namun pengemudi mobil yang ternyata merupakan anak di bawah umur tidak mau turun dari mobil. Hingga akhirnya ia menghampiri pengemudi mobil dan melayangkan pukulan. Pengemudi mengalami luka di wajah dan bibir. Tak lama setelah peristiwa ini pelaku ditangkap di rumahnya. Pelaku kini mendekam di tahanan Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sarul Adieksa, iNews melaporkan. Ya, tak terima ditertibkan petugas, seorang ibu pedagang takjil ngamuk dan membuang seluruh dagangan di sekitar Masjid Raya Gunung Tua, Padang Lawas. Seorang ibu pedagang takjil di sekitar Masjid Raya Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara mengamuk dan membuang seluruh dagangannya. Video ini viral di media sosial. Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @tkpmedan, suasana sempat memanas saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di area rumah ibadah. Area itu disebut tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masjid. Peristiwa ini menarik perhatian warga sekitar dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Masyarakat berharap ke depannya penertiban dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialog terbuka agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini mesti sabar-sabar ya. Termasuk berita ini, demi mendapat uang cetakan terbaru, ratusan warga terlibat dorong-dorongan untuk mendapat nomor antrean yang dibagikan petugas keamanan di Kota Padang, Sumatera Barat. Kuota yang diberikan maksimal 3,8 juta rupiah per orang dengan pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000. Aksi saling dorong dan berdesakan tak terelakkan saat petugas keamanan membagikan nomor antrian untuk penukaran uang baru di kawasan Pasaraya Kota Padang. Tak disangka, penukaran uang pecahan laik edar melalui kas keliling Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat ini disambut antusiasme warga yang tengah berbelanja bahan pokok di Pasaraya Padang. Antrean panjang pun tak terhindarkan, mengingat masyarakat berharap bisa menukarkan rupiahnya menjadi berbagai pecahan uang tunai. Layanan penukaran uang dibuka dengan batas maksimal 3,8 juta rupiah per orang, dengan pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000. Lama banget, artinya ribet banget. Tadinya kan lihat link, gak tahu nggak bisa daftar link, langsung datang ke sini. Nanti tadi udah pindah-pindah, tadinya dari situ, katanya situ kan, udah tahu dari sini. Kota Padang dan insya Allah mulai besok selama 3 hari ada juga di Bukit Tinggi di Pasar Bawah. Karena penukaran mobil ini kan kami batasi yang uang yang kami keluarkan. Jadi kita, tapi kan 5 hari lah insya Allah, yang kalau yang hari ini nggak dapat besok nggak dapat. Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat sudah menyiapkan uang tunai Rp2,849 triliun untuk memenuhi penukaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah dengan menggandeng perbankan di 19 kabupaten dan kota pada 100 titik layanan dan 415 kali kegiatan penukaran uang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Untuk menghindari kericuhan seperti informasi sebelumnya, Bank Indonesia kembali membuka layanan tukar uang baru pecahan kecil. Nah, tahun ini pemirsa, penukaran lebih teratur karena harus memesan jadwal penukaran terlebih dahulu lewat aplikasi pintar. Warga mulai memadati mobil kas keliling yang tersebar di berbagai sudut kota. Mereka rela berdesakan hanya untuk mendapatkan lembaran rupiah yang masih mulus dan harum khas uang baru. Ya didahului namanya balita, lansia sama yang Moana. Karena itulah Bank Indonesia sudah menyiapkan persediaan uang baru di ratusan titik maupun layanan jemput bola pada pusat keramaian. Langkah pertama, Anda wajib mendaftar melalui website pintar sebelum menukar uang. Nah, metode yang akan kita bahas adalah penukaran uang secara online melalui website Pintar BI. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buka browser di handphone ataupun di laptop kamu, lalu ketik pintar.bi.go.id. Setelah mendapatkan konfirmasi tanggal penukaran, Anda bisa mendatangi lokasi penukaran dengan membawa kartu tanda pengenal. Agar tidak ada yang memborong dan semua warga kebagian uang anyar, layanan penukaran Serambi 2026 membatasi paling banyak sebesar Rp5.300.000 dalam satu paket penukaran. Seperti maksimal Rp2.500.000 untuk penukaran pecahan Rp50.000, hingga pecahan terkecil Rp1.000 yang hanya bisa ditukar sebanyak Rp100.000 saja. Agar tidak tertipu uang palsu, Bank Indonesia mengimbau agar warga tidak tergiur menukar uang di pinggir jalan. Lebih baik antri di jalur resmi agar aman dan juga lebaran tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penukaran uang baru sudah dimulai. Kita akan melihat antusiasme warga berburu rupiah anyar dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Rekan Naura Syafika akan melaporkannya untuk Anda. Di bulan Ramadan ini berbagai persiapan sudah dilakukan pastinya oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyiapkan THR yang nanti akan dibagikan saat momen Lebaran. Dan nantinya saat momen Lebaran ini akan dibagikan merupakan uang baru yang dimana masyarakat pastinya menukarkan uang baru di lembaga yang resmi seperti Bank Indonesia yang sekarang memfasilitasi dengan adanya kas keliling atau mobil keliling di mana penukaran uang lama bisa ditukarkan dengan pecahan baru. Salah satunya di titik saya melaporkan ini di parkiran Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Untuk penukaran sudah dilakukan dari pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penukaran di sini memang ada beberapa syarat, di mana untuk syarat yang pertama adalah peserta atau warga yang hadir di sini harus sudah melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu. Dan memang untuk pendaftaran secara online ini juga dibutuhkan untuk menjadi salah satu bukti bahwa sudah melakukan pendaftaran, kemudian diserahkan untuk dilakukan verifikasi oleh petugas yang ada di lokasi. Dan selain dari bukti pendaftaran yang sudah dilakukan secara online, itu harus membawa juga yang namanya KTP yang nanti akan dilakukan dan diserahkan kepada petugas. Nanti dari sini setelah verifikasi nanti akan dipanggil dan juga bisa langsung melakukan penukaran. Penukaran ini dilakukan di mobil keliling Bank Indonesia. Nah, ini adalah untuk mobil keliling Bank Indonesia di mana nanti penukaran dilakukan di sini di loket yang nanti langsung dikasih untuk uang pecahan barunya. Nah, untuk masyarakat perlu dipahami juga bahwa memang untuk setiap titik dari penukaran uang yang difasilitasi Bank Indonesia ini nantinya dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan pendaftaran periode ketiga. Dari Jakarta, Naura Syafika, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ibu tiri bocah Nizam yang tewas dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat ditetapkan tersangka. Pelaku yang merupakan ASN penyuluh agama terancam dipecat dari pekerjaannya. Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei, bocah 12 tahun yang meninggal dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengantongi sejumlah bukti penganiayaan. Bahkan ironisnya, penganiayaan terhadap Nizam sudah terjadi berulang kali sejak 2023. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak, NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Teni Rida berkelit bahwa penyebab kematian Nizam karena sakit. Bahkan dalam sebuah rekaman audio, Teni sempat emosi saat ia dikaitkan dengan kematian anak tirinya.
Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Selain dijerat ancaman pidana 15 tahun penjara, Teni Rida yang merupakan ASN PPPK penyuluh agama di Kementerian Agama Sukabumi juga terancam dipecat dari pekerjaannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu melalui akun media sosialnya, Rieke Diah Pitaloka menerima kedatangan ibu kandung Nizam. Dari kesaksian ibu kandung Nizam dan kuasa hukumnya, dicurigai pelaku penganiayaan lebih dari 1 orang. Akan ke LPSK. Saya yakin ini tersangkanya nggak cuma 1, ya. Dan satu hal yang namanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun itu terjadi dalam kurun waktu yang udah lewat, Bang. Tapi menurut saya kita harus upayakan itu tetap bisa ada keadilan untuk korban. Bener nggak? Menurut Abang gimana? Ya, karena ini kan bicara menyangkut masalah nyawa. Kalau ketika nyawa dia mempunyai hak ya kan untuk mencari keadilan. Ini kan bukan terkait menyangkut masalah proses hukum doang, tapi ini bagaimana tragedi manusia seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa 4 tahun tidak ketemu dengan anaknya, begitu ketemu anaknya sudah jadi jenazah. Nah, makanya kemarin kita melaporkan patut diduga bahwa ini tidak dilakukan sendiri. Kalau Mbak Mira, saya sebagai wanita tentu juga sama ya perasaan dengan bahwa kehilangan seseorang yang kita sayangi itu, seorang anak yang kita cintai dan kita kandung, kita lahirkan dengan harapan yang bagus, dan pupus begitu saja di tangan orang tidak bertanggung jawab, tentu itu hancur rasanya. Maka itu saya dengan profesi saya ingin sekali membantu, dan melalui Ibu Dewan, Ibu Rieke, saya mengaturkan terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Kita terima kasih Teh. Saya yang terima kasih karena ini kewajiban saya. Apalagi saya sekarang di Komisi 13 ya Bang. Menurut analisis sementara saya dari video yang ada, kemudian dari chat yang ada, sebenarnya sakitnya udah cukup lama. Iya. Ya. Ketika terjadi pengabaian, pembiaran terhadap kekerasan, orang yang di sekitarnya juga sebetulnya adalah pelaku kekerasan itu. Benar. MAH, adik yang menganiaya kakaknya hingga tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi pribadi yang emosional sejak ditinggal ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Rumah tangga yang tidak harmonis bisa menyisakan luka batin mendalam pada anak. Kasus adik menganiaya kakak hingga tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara menggemparkan publik. Pelaku yang baru berusia 15 tahun tega menganiaya kakak kandungnya 22 tahun dengan palu hingga luka parah. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Kakak adik ini diketahui tinggal bersama ibundanya di sebuah rumah sederhana di Jalan Puskesmas Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Namun ibu kandung mengungkapkan putranya yang menjadi pelaku merupakan pribadi yang emosional sejak ditinggal ayahnya menikah lagi. Emosi dengan kesal dengan ayahnya yang tidak berperilaku dengan baik, berselingkuh dan akhirnya nikah siri, dan lebih memberatkan ke anak tiri, anak kandungnya sendiri 7 bulan ini diblokir aksesnya sama beliau. Bapaknya itu tidak diketemuinya, tidak dikunjunginya dan tidak dinafkahin, dan anak ini kesal sekali sama ayahnya. Nah, bentuk kekesalan dengan ayahnya itu lebih suka emosional dengan kakaknya, dengan adiknya seperti itu, Mbak. Jadi artinya ya broken home gitu, seperti itu, Mbak. Pelaku yang di bawah umur kini masih diperiksa di unit PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Mastia Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual.
Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap 2 orang tersangka yang menganiaya tetangganya. Kasus teguran tetangga bermain drum yang berujung penganiayaan dan pengeroyokan akhirnya berujung pada penahanan. Darwin dan Angel mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Polres Metro Jakarta Barat, khususnya Pak Kapolres Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi, Pak Wakapolres AKBP Rezi Darmawan, Pak Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulkan Sipayung, dan para penyidik yang telah menangani kasus kami dengan adil. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak John LBF dan tim kuasa hukum kami, John LBF Law Firm, Pak Maci Ahmad, Pak Sten Siahaan, dan tim lainnya yang telah tulus dan ikhlas membantu kasus kami dari awal sampai kami mendapatkan keadilan. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Pak. Sebelumnya keributan antar tetangga berujung penganiayaan terjadi di pemukiman warga di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menerjunkan tim Inafis dan Resmo Polres Jakarta Barat untuk menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan yang dialami korban. Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal. Ya, ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ironi anggaran di Kalimantan Selatan menjadi perbincangan di media sosial. Maksud kami di Kalimantan Timur, dan muncul kabar pengadaan mobil dinas SUV hybrid senilai 8,5 miliar rupiah untuk Gubernur Kaltim menuai kontroversi. Sejumlah netizen menyayangkan kabar pengadaan mobil dinas SUV hybrid senilai 8,5 miliar rupiah untuk Gubernur Kalimantan Timur. Warga mempertanyakan prioritas penggunaan APBD dan menunggu penjelasan dari pemerintah daerah. Warga menilai saat ini yang harus diutamakan adalah perbaikan jalan di Kaltim, bukan membeli mobil mahal. Namun Gubernur Kaltim membantah akan hal itu dan menjelaskan bahwa mobil tersebut saat ini di Jakarta untuk kebutuhan pemerintah daerah dan telah disetujui.
Ya, kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya ada di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Sementara itu beginilah kondisi sebagian jalan di Kalimantan Timur. Ini kondisi jalan di wilayah Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dan memang memprihatinkan, butuh perbaikan. Jalan utama yang menjadi penghubung antar provinsi antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah rusak parah dan menghambat aktivitas warga. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terungkap bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masih memiliki jalan nasional yang rusak dan yang rusak terparah se-Indonesia. Namun menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mobil yang dibeli tersebut justru untuk memudahkan tugas gubernur saat melihat dan melintasi medan sulit di Kalimantan Timur. Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembusnya itu sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble. Saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa menembus medan Kaltim di medan apa saja. Jadi maksudnya ketika beliau akan memutuskan, oke, jalan ini akan kita support. Tapi bagaimana sih kondisinya, sampai mana sih, apa aja sih yang ada di jalan itu? Ya kan, karena ini terkait dengan membuka ekonomi baru bagi Kaltim, karena itu yang merupakan konektivitas antar provinsi. Kan beliau berpikirnya bukan untuk sekarang, untuk nanti kalau itu dibuka berarti dari wilayah mana aja langsung Kaltara sudah menunggu, IKN sudah menunggu. Nah karena berapa kali terjebak itu, makanya keinginannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kepala daerah itu bisa menembus, tidak ini nggak bisa lalu nggak lewat gitu. Padahal kan justru kalau tahu kondisi bisa mengambil kebijakan ya, terkait dengan infrastruktur itu, gitu ya. Berarti jenis mobilnya emang yang speknya sesuai untuk menembus medan terjal, Bu ya?